Assalamualaikum Sobat Belajar semua, saya Rizka Widiantari Emawardana dari Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi yang tak kalah menarik mengenai tokoh BPUPKI dan PPKI Indonesia. Langsung aja ke pembahasannya. Tokoh yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Beliau lahir di Surabaya 6 Juni 1901. Beliau merupakan putra dari Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Insinyur Soekarno bersekolah di Hogere Burger School Surabaya dan melanjutkan di Teknis Hoge School T Bandung atau Institut Teknologi Bandung dengan mengambil jurusan Teknik Sipil. Di ITB, beliau membentuk Alchemy Study Club yang menjadi cikal bakal pembentukan Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Dikarenakan keaktifannya, Belanda yang khawatir mulai berkali-kali memenjarakannya. Kemudian dibebaskan oleh Jepang yang berhasil mengalahkan Belanda. Kemudian, secara perlahan-lahan, Insinyur Soekarno mulai memiliki andil besar bagi kemerdekaan Indonesia, dimulai dari BPUPKI, PPKI hingga naskah proklamasi. Insinyur Soekarno wafat pada 21 Juni 1970 dan dikebumikan di Blitar, Jawa Timur. Tokoh yang kedua yaitu Muhammad Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902 dengan nama Muhammad Attar. Beliau merupakan putra dari Muhammad Jamil dan Siti Saleha. Beliau bersekolah di Melayu Fort de Kock, Europe Slagery School, Mulo, dan Sekolah Tinggi Dagang di Batavia. Di bidang ekonomi, Muhammad Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi atas kontribusinya dalam menggemborkan koperasi di Indonesia. Muhammad Hatta wafat pada 14 Maret 1980 dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Kemudian beliau ditetapkan sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986 oleh pemerintahan Soeharto. Tokoh yang ketiga yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim. Beliau lahir di Jombang 1 Juni 1914. Beliau merupakan putra dari Muhammad Hasyim Asy'ari, salah satu pahlawan nasional Indonesia. Beliau menimba ilmu agama ke berbagai pondok pesantren di Jawa Timur dan Mekah. Pada usia 21 tahun, beliau memadukan pola pengajaran pondok pesantren yang menitik beratkan pada ajaran agama dengan pelajaran ilmu umum. Pada usia 25 tahun, beliau bergabung dengan Majelis Islam A'la Indonesia dan setahun kemudian, beliau menjadi ketua Majelis Islam A'la Indonesia tersebut. Beliau wafat pada 19 April 1953 di Cimahi, Jawa Barat dengan usia yang cukup muda, yaitu 38 tahun. Tokoh keempat yaitu Dr. Supomo. Beliau lahir di Sukoharjo pada 22 Januari 1903. Beliau merupakan putra dari keluarga priayi, yaitu aristokrat Jawa. Beliau mengenyam pendidikannya pada 1 ILS di Boyolali pada tahun 1917, 2 Mulo di Solo pada tahun 1920, 3 Batavia School di Batavia, lulus pada tahun 1923. Keempat, Leiden University di Belanda pada tahun 1924. Pada tahun 1927, Supomo resmi menyandang gelar doktor dengan disertasinya yang berjudul Reorganisasi Sistem Agraria di Wilayah Surakarta. Supomo dikenal sebagai arsitek Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan beliau menjadi ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar. Supomo wafat pada 12 September 1958 dan dikebumikan di Yosoroto, Solo. Tokoh kelima yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat. Beliau lahir di Desa Melati, Kampung Gelondongan, Kota Yogyakarta. Gelar Kanjeng Raden Tumenggung diperoleh dari Kesultanan Yogyakarta atas jasanya dalam bertugas di sebuah rumah sakit di Yogyakarta pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Beliau mengenyam pendidikan di ILS, kemudian diterima di Sekolah Dokter Jawa di Batavia, kemudian menyandang gelar Indis Art pada tahun 1899.
Beliau memulai karirnya sebagai dokter di Rumah Sakit CBC di Batavia dan berhasil menyandang gelar Art pada tahun 1910. Beliau wafat pada 20 September 1952 dan dikebumikan di Desa Melati, Sleman, Yogyakarta. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Beliau berkontribusi dalam BPUPKI yaitu 1. Mengetuai Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dalam sidang resmi kedua, ikut ambil bagian dalam mengusulkan rumusan dasar negara, mengetuai panitia kecil yang menampung saran dan usulan dari anggota BPUPKI, ikut serta dalam panitia 9 hingga menghasilkan Piagam Jakarta. Kontribusinya dalam PPKI yaitu menjadi ketua yang kemudian mengesahkan dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Yang kedua yaitu Muhammad Hatta. Beliau berkontribusi dalam BPUPKI yaitu 1. Mengetuai Panitia Ekonomi dan Keuangan dalam sidang kedua. 2. Menjadi anggota dalam panitia kecil guna menampung saran dari anggota BPUPKI. Ketiga, ikut serta menghasilkan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar melalui keikutsertaannya dalam Panitia 9. Kemudian kontribusi Muhammad Hatta dalam PPKI yaitu 1. Menjadi wakil ketua dalam sidang PPKI, memberi masukan mengenai pendapat Soekarno dalam merumuskan hasil Pancasila kepada peserta rapat, memberi masukan ke pemuka Islam agar kata-kata Islam dalam sila pertama dihilangkan. Diangkat sebagai Wakil Presiden Indonesia mendampingi Insinyur Soekarno sebagai Presiden Indonesia pertama. Kontribusi Kiai Haji Wahid Hasyim dalam BPUPKI yaitu 1. Ikut terlibat sebagai anggota, 2. Bergabung di Panitia 9 dalam penyusunan pemerintahan Indonesia, dan terlibat sebagai anggota yang merumuskan Piagam Jakarta. Kemudian kontribusinya dalam PPKI yaitu 1. Ikut terlibat sebagai anggota yang mewakili wilayah Jawa menjadi salah satu perumus 7 kata dalam perancangan Undang-Undang Dasar Indonesia. Kemudian kontribusi Dr. Supomo yaitu 1. Menjadi salah satu tokoh inti di BPUPKI, 2. Menyusun konsep Undang-Undang Dasar, 3. Menyampaikan pidato tentang teori negara secara yuridis, politis dan sosiologis, syarat berdirinya negara, bentuk negara, dan bentuk pemerintahan, serta hubungan antara negara dengan agama. Keempat, ikut serta mengusulkan dasar negara dan menjadi anggota panitia penghalus bahasa. Kemudian kontribusi Dr. Rajiman Widyadingrat yaitu 1. Menjadi ketua BPUPKI, ikut serta menjadi anggota PPKI, merumuskan persiapan langkah untuk kemerdekaan Indonesia, turut serta dalam perdebatan pada sidang BPUPKI tentang dasar negara, serta menyampaikan